Halo Image, masih di 3 KWMS Kampus Kota Madiun. Ketemu lagi dalam mata kuliah biokimia untuk minggu yang terakhir ya, minggu sebelum kita nanti akan melaksanakan UAS. Nah, untuk materi terakhir ini kita akan bicarakan mengenai vitamin ya, di mana vitamin memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan tubuh makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, vitamin ada yang vitamin yang larut lemak maupun yang tidak larut lemak. Untuk vitamin yang larut lemak memiliki struktur kimia yang berbeda satu sama lain, tetapi memiliki kesamaan, yaitu suka larut air, ya, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Nah, defisiensi atau kekurangan vitamin menyebabkan penyakit atau kelainan, sehingga perlu pemenuhan sesuai dengan kebutuhan tubuh makhluk hidup. Nah, vitamin sendiri itu merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan pada umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Nah, vitamin yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B, dan ternyata masing-masing larut lemak dan larut air ya. Kalau vitamin A larut lemak, vitamin B larut air. Kemudian ditemukan lagi vitamin-vitamin lain yang bersifat larut lemak atau larut dalam air. Sifat larut dalam lemak atau larut dalam air dipakai sebagai dasar klasifikasi dari vitamin. Ya. Nah, vitamin larut dalam air seluruhnya diberi simbol anggota B kompleks ya, kecuali vitamin C. Dan vitamin yang larut lemak yang baru ditemukan diberi simbol abjad ya, ADEK. Vitamin yang larut dalam air tidak pernah dalam keadaan toksisitas dalam tubuh karena kelebihan vitamin ini akan dikeluarkan melalui urin. Kita akan masuk ke pembahasan dari vitamin sendiri ya. Nah, vitamin yang larut dalam air ya, tadi kita sudah bicarakan ya klasifikasi dari vitamin ya. Vitamin yang larut air ya biasanya fungsinya dalam biomedis itu biasanya kalau kekurangan atau defisiensi pada pola diet akan menimbulkan berbagai keadaan defisiensi ya dan penyakit yang khas. Defisiensi vitamin tunggal dari kelompok B kompleks jarang terjadi karena diet yang paling jelek paling sering disertai dengan keadaan defisiensi multiple ya. Nah, di antara vitamin-vitamin yang larut air ya beberapa keadaan yang disebabkan defisiensi ya, saya berikan contoh itu seperti penyakit beri-beri ya, pellagra, galeosis glossitis, anemia ya, penyakit skorbut ya akibat defisiensi dari asam askorbat. Nah, itu beberapa contoh mengenai keadaan yang ditimbulkan bila terjadi defisiensi vitamin yang larut dalam air. Defisiensi vitamin sendiri bisa dihindari dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah yang memadai. Nah, di slide itu sudah saya tuliskan vitamin B ya, beberapa yang penting bagi nutrisi manusia yaitu thiamin, riboflavin ya, niacin, asam pantotenat, vitamin B6, biotin, B12 dan asam folat. Nah, karena kelarutannya dalam air, kelebihan vitamin bila dikonsumsi akan diekskresikan melalui urin ya. Dengan demikian jarang terjadi tertimbunnya konsentrasi dalam tingkat toksik. Penyimpanan vitamin B kompleks bersifat terbatas kecuali kobalamin ya. Sebagai akibatnya vitamin B kompleks harus dikonsumsi secara teratur ya. Kita akan lihat satu-satu mengenai vitamin yang larut dalam air ya. Yang pertama adalah thiamin yang dikenal dengan istilah vitamin B1 ya. Di sebelah kanan itu ada struktur molekul, kemudian namanya ya, rumus molekul, kemudian dan bobot molekul. Mungkin tidak begitu jelas ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting Anda mengetahui struktur intinya saja ya. Nah, thiamin ini tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen ya. Yang di tengah itu yang namanya jembatan metilen itu. Yang
Bentuk aktif dari tiamin sendiri adalah tiamin difosfat, di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin di fosfotransferase dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Nah, tiamin difosfat berfungsi sebagai koenzim dalam sejumlah reaksi enzimatik dengan mengalihkan unit aldehid yang telah diaktifkan, ya, yaitu melalui reaksi dekarboksilasi, ya, oksidatif asam-asam alfa keto, misalnya alfa keto butarat, pirufat, ya, ataupun analog alfa keto, ya, dari leusin, isoleusin, ya, serta valine. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi transketolase, ya, contohnya adalah lintasan pentosa fosfat. Nah, semua reaksi tadi yang saya sebutkan tadi, ya, mulai dari karboksilasi sama transketolasi, itu akan dihambat pada defisiensi tiamin. Oke, dalam setiap keadaan tiamin difosfat menghasilkan karbon reaktif pada tiazol yang membentuk karbanion, yang kemudian ditambahkan dengan bebas pada gugus karbonilnya, misalnya pirufat, ya. Kemudian senyawa adisi mengalami dekarboksilasi dengan membebaskan CO2. Nah, reaksi ini terjadi dalam suatu kompleks multi enzim yang dikenal sebagai kompleks pirufat dehidrogenase, ya. Nah, proses dekarboksilasi oksidatif alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA dan CO2 dikatalisis oleh suatu kompleks enzim yang strukturnya sangat mirip dengan struktur kompleks pirufat dehidrogenase. Kemudian tiamin itu mudah larut dalam air, sehingga kalau di dalam usus halus penyerapannya sangat mudah, ya, di mukosa, ya. Di dalam sel epitel mukosa usus, ya, tiamin difosforilasikan dengan pertolongan ATP dan sebagai TPP, ya, setelah difosforilasikan menjadi TPP, ya, dialirkan ke vena porta menuju ke hati. Kemudian tiamin diekskresikan dalam urin pada keadaan normal. Ekskresi ini paralel, ya, dengan tingkat konsumsi, tetapi pada kondisi defisiensi hubungan paralel tidak berlaku lagi. Nah, akibatnya apa kalau mengalami defisiensi, ya? Nah, pada manusia yang mengalami defisiensi tiamin mengakibatkan reaksi yang tergantung pada tiamin difosfat itu akan dicegah atau dibatasi, sehingga menimbulkan penumpukan substrat pada reaksi tersebut. Nah, gejala dini pada defisiensi berupa neuropati, ya, neuropati perifer, keluhan mudah capek, anoreksia, menimbulkan edema, dan degenerasi kardiovaskular, neurologis, serta muskular. Salah satu contohnya adalah encephalopati-Wernicke, ya, merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan defisiensi tiamin yang sering ditemukan di antara para peminum alkohol kronis, ya. Jadi peminum alkohol ini bisa menunjukkan gejala encephalopati ini, ya, yang disebabkan oleh defisiensi tiamin. Nah, ikan mentah tertentu mengandung suatu enzim, ya, tiaminase yang labil terhadap panas. Nah, enzim ini itu merusak tiamin, tetapi tidak dianggap sebagai masalah bagi nutrisi manusia. Berikutnya kita akan bahas mengenai riboflavin atau vitamin B2. Oke, sama seperti tadi, ya, ada struktur molekulnya di sebelah kanan, bobot molekul, namanya, ya, ada di tabel sebelah kanan. Nah, riboflavin sendiri terdiri atas sebuah cincin isoaloksasin, ya, heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol atau ribitol, ya. Nah, jenis vitamin ini, ya, riboflavin ini berupa pigmen fluoresens yang berwarna relatif stabil terhadap panas, tapi dapat terurai dengan cahaya yang tampak. Nah, bentuk aktif riboflavin adalah namanya flavin mononukleotida atau disingkat dengan FMN, dan flavin adenin dinukleotida. Nah, FMN ini dibentuk oleh reaksi fosforilasi riboflavin yang tergantung pada
ATP, sedangkan FAD disintesa oleh reaksi lanjutan ya. Lanjutan dengan ATP di mana bagian AMP dalam ATP itu dialihkan kepada FNN ya, sehingga membentuk FAD tadi ya, flavin adenin dinukleotida. Nah, dua jenis bentuk aktif ini ya, FMN dan FAD ini berfungsi sebagai gugus prostetik enzim oksidoreduktase, di mana gugus prostetiknya itu terikat erat tetapi non kovalen dengan apoprotein. Nah, enzim-enzim flavoprotein ini tersebar luas dan diwakili oleh beberapa enzim oksidoreduktase yang penting dalam metabolisme mamalia. Misalnya adalah oksidase alfa amino ya dalam reaksi deaminasi asam amino. Kemudian santin oksidase dalam penguraian purin. Ada juga aldehid dehidrogenase, gliserol 3-fosfat dehidrogenase ya, yang terjadi dalam mitokondria. Nah, dalam peranannya sebagai koenzim ya, flavoprotein itu mengalami reduksi reversible cincin isoaloksasin ya, sehingga menghasilkan bentuk FMNH2 dan FADH2. Riboflavin bebas terdapat dalam bahan makanan yang larut dalam air sehingga gampang diserap oleh rongga usus terutama di mukosa. Nah, di sel epitel mukosa usus ini riboflavin dibebaskan mengalami fosforilasi dengan pertolongan ATP dan sebagai FMN dialirkan melalui vena porta hati. Nah, untuk defisiensi riboflavin ya, ditinjau dari fungsi metaboliknya yang luas ya, itu ternyata tidak ada ya, menimbulkan keadaan yang membawa kematian ya, riboflavin ini. Namun demikian kalau terjadi defisiensi akan menimbulkan gejala seperti stomatitis angularis, ya, kelosis, glositis, sebore, kemudian fotofobia. Nah, riboflavin itu disintesis dalam tanaman dan mikroorganisme, namun tidak dibuat dalam tubuh mamalia. Nah, karena sensitivitas terhadap cahaya, defisiensi riboflavin dapat terjadi pada bayi yang baru lahir ya, dengan hiperbilirubinemia atau kuning ya. Biasanya kalau kuning kan butuh fototerapi. Nah, ini bisa menyebabkan defisiensi riboflavin. Oke, next kita lihat ke niacin ya, vitamin B3. Niacin sendiri adalah nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida yang berfungsi sebagai sumber vitamin ya, dalam makanan. Asam nikotinat itu merupakan derivat asam monokarboksilat dari piridin ya. Sedangkan bentuk aktif dari niacin adalah nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+, dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+. Nah, nikotinat merupakan bentuk niacin yang diperlukan untuk sintesis NAD+ dan NADP+ oleh enzim-enzim yang terdapat pada sitosol ya, sebagian besar sel. Karena itu setiap nikotinamid dalam makanan mula-mula mengalami deaminasi menjadi nikotinat. Dalam sitosol nikotinat diubah menjadi desamido NAD+ melalui reaksi yang mula-mula dengan 5-fosforibosil salpipirofosfat yang disingkat dengan PRPP, kemudian melalui adenilisasi dengan ATP. Ya. Glukosamida pada glutamin akan turut membentuk koenzim NAD+. Nah, koenzim ini mengalami fosforilisasi yang lebih lanjut untuk NAD+. Sedikit mengenai fungsi niacin ya, dia mempunyai peranan luas sebagai koenzim pada banyak enzim dehidrogenase yang terdapat dalam sitosol maupun di mitokondria. Nah, enzim-enzim dehidrogenase yang terikat dengan enzim mengkatalisis reaksi oksidoreduksi ya dalam lintasan oksidatif, misalnya dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, sedangkan enzim-enzim dehidrogenase yang terikat dengan NADP ditemukan pada lintasan yang berhubungan dengan sintesa reduktif, misalnya lintasan pentosa fosfat.
Untuk defisiensi niacin ya, kekurangan niacin ini menimbulkan sindroma defisiensi ya, namanya pellagra ya. Gejalanya mencakup penurunan berat badan, berbagai keluhan pencernaan, dermatitis, depresi, dan demensia. Nah, ini terjadi defisiensi apabila kandungan makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung niacin dan triptofan. Pada beberapa kasus ya, makanan dengan kandungan leusin yang tinggi dapat menimbulkan defisiensi niacin. Kok bisa Pak? Ya, karena kadar leusin yang tinggi dalam diet dapat menghambat quinolat fosforibosi transferase ya. Quinolat fosforibosi transferase itu merupakan suatu enzim kunci dalam proses konversi triptofan menjadi NAD+ ya. Dengan adanya leusin, bisa terjadi defisiensi dari niacin. Nah, pyridoxal fosfat yang merupakan bentuk aktif dari vitamin B6 juga terlibat sebagai kofaktor dalam sintesis NAD+ dari triptofan, sehingga defisiensi vitamin B6 itu juga mempengaruhi defisiensi dari niacin ya, dari vitamin B3. Berikutnya adalah asam pantotenat ya. Asam pantotenat ini dibentuk melalui penggabungan asam pantoat dengan alanin. Strukturnya bisa dilihat di tabel. Asam pantotenat aktif adalah koenzim A atau CoA dan pembawa protein pembawa asil ya, kita singkat dengan ACP. Nah, asam pantotenat dapat diabsorpsi dengan mudah dalam usus, kemudian mengalami fosforilasi oleh ATP sehingga terbentuk 4-fosfopantotenat ya. Penambahan sistein dan pengeluaran gugus karboksil mengakibatkan penambahan berat dari tiotanolamin sehingga menghasilkan 4 fosfopantein, yaitu gugus protektif pada CoA ya, dan ACP ya tadi, acyl carrier protein atau protein pembawa asil. CoA mengandung nukleotida adenin ya. Nah, fosforilasi akhir yang terjadi pada ATP dengan menambahkan gugus fosfat pada gugus 3-hidroksil dalam moietas ribosa itu menghasilkan CoA. Kita akan lihat defisiensi dari asam pantotenat ya. Kekurangan asam pantotenat itu jarang terjadi karena asam pantotenat terjadi secara luas terdapat ya secara luas dalam makanan ya. Khususnya jumlah yang berlimpah dalam jaringan hewan, sereal utuh ya, kacang-kacangan. Tapi ada beberapa kasus yang namanya burning food syndrome yang pernah terjadi di antara para tawanan perang akibat adanya defisiensi asam pantotenat dan berhubungan dengan menurunnya kemampuan asetilasi. Berikutnya vitamin B6. Dari strukturnya itu terdiri dari derivat piridin ya, yang berhubungan erat, yaitu piridoxal serta piridoxamin, serta derivatnya fosfat yang bersesuaian. Nah, bentuk aktif dari vitamin B6 itu namanya piridoxal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 itu diabsorpsi di dalam intestinum. Setelah terjadi absorpsi, adanya hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat selama pencernaan. Nah, piridoxal fosfat merupakan bentuk utama yang diangkut dalam plasma. Nah, sebagian besar jaringan mengandung piridoxal kinase ya, yang dapat mengkatalisis reaksi fosforilasi oleh ATP terhadap bentuk vitamin yang belum terfosforilasi ya, menjadi masing-masing derivat ester fosfat. Nah, piridoxal fosfat merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino pada proses transaminasi, dekarboksilasi, dan aktivitas aldolase. Nah, peranan piridoxal fosfat juga terlibat dalam proses glikogenolisis ya. Ada enzim yang memperantarai proses pemecahan glikogen. Nah, untuk defisiensinya itu juga jarang terjadi. Dan setiap defisiensi yang terjadi merupakan bagian dari defisiensi menyeluruh dari vitamin B kompleks.
Nah, namun defisiensi vitamin B6 dapat terjadi selama masa laktasi. Pada alkoholik juga ada pasien yang menerima terapi isoniazid. Hati dan ikan makrel, alpukat, pisang, daging, ya, sayuran dan telur itu merupakan sumber vitamin B6 yang terbaik. Berikutnya kita akan bahas mengenai biotin. Nah, biotin ini merupakan derivat imidazol yang tersebar luas di dalam berbagai makanan alami. Nah, karena sebagian besar kebutuhan manusia akan biotin dipenuhi oleh sintesis dari bakteri intestinal, defisiensi biotin tidak disebabkan oleh defisiensi makanan, ya, tetapi biasanya disebabkan oleh cacat dalam penggunaannya. Nah, biotin ini gunanya sebagai koenzim pada berbagai enzim karboksilase. Nah, untuk defisiensi biotin gejalanya adalah depresi, kemudian halusinasi, nyeri otot dan dermatitis. Nah, konsumsi telur mentah itu dapat menyebabkan juga defisiensi biotin, ya. Karena apa? Karena putih telur itu mengandung suatu protein yang labil terhadap panas, ya, namanya avidin. Nah, avidin ini akan bergabung kuat dengan biotin sehingga mencegah penyerapannya, ya, sehingga kalau penyerapannya dicegah pasti akan mengakibatkan defisiensi dari biotin, ya. Nah, berikutnya yang menyebabkan defisiensi biotin adalah tidak adanya enzim holokarboksilase sintase yang melekat pada biotin pada residu lisin enzim karboksilat, ya, itu juga menyebabkan defisiensi biotin termasuk akumulasi substrat, ya. Nah, enzim-enzim yang tergantung pada biotin, ya, contohnya piruvat karboksilase, asetil-CoA karboksilase, propionil-CoA karboksilase dan lain sebagainya. Ini menyebabkan defisiensi dari biotin. Nah, pada sebagian kasus anak-anak dengan defisiensi biotin juga menderita penyakit defisiensi kekebalan. Oke, next kita bicarakan mengenai vitamin B12. Ya, ini rumus molekulnya agak panjang sekali, ya. Nah, vitamin B12 atau kobalamin mempunyai struktur cincin yang kompleks, ya, namanya cincin korin, dan serupa dengan cincin namanya porfirin, ya. Pada cincin ini ditambahkan ion kobalt di bagian tengahnya. Nah, koenzim vitamin B12 yang aktif namanya metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Nah, absorpsi intestinal vitamin B12 terjadi dengan perantaraan tempat-tempat reseptor dalam ileum yang memerlukan pengikatan vitamin B12. Suatu glikoprotein yang sangat spesifik yaitu faktor intrinsik yang disekresi oleh sel-sel parietal pada mukosa lambung, ya. Jadi absorpsinya melalui tempat-tempat reseptor dalam ileum, ya. Nah, setelah diserap vitamin B12 itu berikatan dengan protein plasma namanya transkobalamin 2 untuk pengangkutan ke dalam jaringan. Kemudian vitamin B12 ini disimpan di hati, ya, terikat dengan transkobalamin, ya, sebagai transporternya. Nah, enzim vitamin B12 yang aktif tadi, ya, metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin merupakan hasil itu, ya, koenzim dari vitamin B12, ya. Kalau metilkobalamin itu hasil konversi dari homosistein menjadi metionin, juga konversi, ya, metil tetrahidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Nah, sedangkan deoksiadenosilkobalamin itu merupakan koenzim untuk mengkonversi metil malonil CoA menjadi suksinil CoA, ya. Itu yang ada di siklus Krebs. Untuk defisiensi vitamin B12 ini menyebabkan anemia megaloblastik, ya, karena defisiensi vitamin B12 ini akan mengganggu reaksi metionin sintase. Kelainan neurologik juga berhubungan dengan defisiensi vitamin B12.
yang dapat terjadi sekunder ya akibat defisiensi relatif dari metionin. Berikutnya kita akan bahas asam folat ya. Nama generik dari asam folat yaitu folasin. Nah, asam folat ini terdiri dari basa pteridin yang terikat dengan satu molekul masing-masing asam para amino benzoat asid atau PABA dan asam glutamat. Nah, tetrahidrofolat merupakan bentuk asam folat yang aktif ya. Jadi bentuk aktif dari asam folat adalah tetrahidrofolat. Makanan yang mengandung asam folat akan dipecah oleh enzim khusus spesifik ya menjadi namanya monoglutamil folat agar bisa diabsorpsi. Kemudian oleh adanya enzim folat reduktase, sebagian besar derivat folat akan direduksi menjadi tetrahidrofolat dalam sel intestinal yang menggunakan NADPH sebagai donor ekvivalen reduksi. Nah, tetrahidrofolat ini merupakan pembawa unit-unit satu karbon aktif dalam berbagai reaksi oksidasi, yaitu metil, metilen ya, formil, formimino, semuanya dikonversikan. Nah, sumber utama unit satu karbon itu merupakan adalah serin ya, dalam bentuk gugus metilen yang secara reversibel itu beralih pada tetrahidrofolat sehingga membentuk namanya apa itu? Terbentuk glisin dan N5 ya. Kemudian N10 metilen H folat ya yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme unit satu karbon. Nah, defisiensi asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik karena terganggunya sintesis DNA dan pembentukan dari eritrosit. Nah, di luar vitamin B kompleks, vitamin yang larut lain adalah asam askorbat atau yang kita kenal dengan istilahnya vitamin C. Bentuk aktif dari vitamin C adalah asam askorbat. Nah, fungsinya sebagai donor ekvivalen pereduksi dalam sejumlah reaksi penting tertentu. Nah, asam askorbat ini dioksidasi menjadi asam dihidroaskorbat yang dengan sendirinya dapat bertindak sebagai sumber vitamin tersebut. Nah, beberapa proses ya, membutuhkan asam askorbat. Yang pertama adalah hidroksilasi prolin dalam sintesa kolagen. Kemudian ada juga proses penguraian tirosin ya, sintesis epinefrin dari tirosin pada tahap dopamin ke hidroksilase ya. Kemudian pembentukan asam ampedu, kemudian cortex adrenal mengandung sejumlah besar vitamin C dengan cepat akan terpakai habis kalau ganja tersebut dirangsang oleh hormon adrenokortikotropik ya. Kemudian dengan adanya vitamin C terjadinya peningkatan penyerapan besi ya. Kemudian asam askorbat dapat bertindak sebagai antioksidan umum yang larut air dan dapat menghambat pembentukan nitrosamin dalam proses pencernaan. Nah, vitamin C ini mudah diabsorpsi ya secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian usus halus lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Rata-rata absorpsinya itu 90% untuk konsumsi di antara 20 sampai 129 mg sehari. Kemudian konsentrasi tinggi adalah dalam jaringan adrenal, pituitari dan retina. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai vitamin yang larut dalam lemak ya. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar yang semuanya adalah derivat dari isoprein ya. Keadaan yang mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan ya, seperti steator ya, kelainan sistem biliaris dapat mempengaruhi proses penyerapan vitamin-vitamin yang larut
dalam lemak sehingga dapat menimbulkan keadaan defisiensi. Nah, yang pertama adalah vitamin A ya. Vitamin A itu ada struktur molekulnya sebelah kanan. Vitamin A atau retinol merupakan senyawa poliisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil ya. Vitamin A ini merupakan istilah generik untuk senyawa-senyawa sumber hewani sebenarnya yang memperlihatkan aktivitas biologi vitamin A, yaitu retinol dan asam retinoat. Nah, vitamin A mempunyai namanya provitamin ya, namanya karoten ya. Nah, defisiensi dari vitamin A yang pertama, kekurangan defisiensi vitamin A menyebabkan malfungsi mekanisme seluler, di dalamnya turut berperan senyawa-senyawa retinoid ya. Kemudian defisiensi vitamin A menyebabkan gangguan kemampuan penglihatan pada senja hari atau buta senja. Kemudian kekurangan vitamin A terjadi terutama pada dasar diet yang jelek karena dengan kekurangan konsumsi sayuran, buah yang menjadi sumber provitamin A. Kemudian ada vitamin D ya. Vitamin D ini menghasilkan suatu hormon ya, yaitu kalsitriol yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Nah, vitamin D ini dihasilkan dari provitamin ergosterol ya, dari tanaman dan 7-dehidroksikolesterol dari hewan. Nah, L-glucokalsiferol atau vitamin D2 itu terbentuk dalam tanaman, sedangkan dalam tubuh hewan akan terbentuk namanya kolekalsiferol atau vitamin D3 pada kulit yang terpapar cahaya. Defisiensinya itu menyebabkan kekurangan vitamin defisiensi atau kekurangan vitamin D ini menyebabkan penyakit rakitis ya, terdapat pada anak-anak dan kalau pada dewasa namanya osteomalacia. Untuk absorpsinya ya, vitamin D ini diabsorpsi dalam usus halus bersama lipid dengan bantuan cairan empedu. Nah, vitamin D dari bagian atas usus halus diangkut oleh D plasma binding protein ya, atau disingkat dengan DPP. Nah, vitamin D ini ya, terutama yang kolekalsiferol di dalam kulit dengan bantuan sinar ultraviolet ya, itu dibentuk dari 7-dehidrokolesterol tadi ya, yang dari hewan tadi ya, dengan bantuan sinar ultraviolet terbentuk vitamin D ya, untuk kolekalsiferol. Nah, bentuk aktif adalah kalsitriol yang dibuat di ginjal. Berikutnya adalah vitamin E atau tokoferol ya. Itu bertindak sebagai antioksidan dalam memutuskan berbagai reaksi rantai radikal bebas sebagai akibat kemampuannya untuk memindahkan hidrogen fenolat pada radikal bebas peroksil dari asam lemak tak jenuh ganda yang telah mengalami peroksidasi. Nah, defisiensinya menyebabkan anemia pada bayi yang baru lahir, kemudian kebutuhan akan vitamin E meningkat bersamaan dengan semakin besarnya masukan lemak tak jenuh ganda. Kemudian asupan minyak mineral, keterpaparan terhadap oksigen ya, atau berbagai penyakit itu menimbulkan tidak efisiennya penyerapan lemak sehingga menimbulkan defisiensi vitamin E yang menimbulkan gejala neurologi. Berikutnya adalah vitamin K ya. K ini ada 3 macam. Yang pertama adalah phylloquinone yang merupakan bentuk utama vitamin K yang ada di dalam tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah menaquinone dan yang ketiga adalah menadione. Defisiensi vitamin K yang pertama adalah penyakit hemoragik ya pada bayi yang baru lahir. Kemudian defisiensi ini bisa terjadi oleh malabsorpsi lemak yang mungkin menyertai disfungsi pankreas ya, biliaris, atrofi mukosal atau penyakit teater lainnya. Kemudian sterilisasi usus besar oleh antibiotik juga bisa menyebabkan defisiensi ya. Vitamin K itu tersebar luas di dalam jaringan tanaman, hewan yang digunakan sebagai bahan makanan. Dan produksi vitamin K oleh mikroflora intestinal pada hakikatnya menjamin tidak terjadinya defisiensi vitamin K. Oke, terima kasih. Itu materi kita yang terakhir ya mengenai vitamin. Untuk yang terakhir tadi mohon maaf saya agak cepat-cepat sedikit karena ada keperluan sedikit ya, sudah mepet untuk rekamannya. Oke, terima kasih untuk perhatian dari para mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat ya, baik di perkuliahan maupun nanti ketika Anda sudah terjun di masyarakat.
Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.